Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMed. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang update terbaru materi TIU tentang penalaran kuantitatif. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Jika P sama dengan Q ditambah 2, sedangkan Q sama dengan R kurang 1 dan R sama dengan 5, maka yang benar adalah, perhatikan cara penyelesaiannya. Di soal sini diketahui kalau nilai R-nya itu sama dengan 5. Sedangkan untuk nilai Q sama dengan R dikurang 1. R-nya sudah ada tadi, sama dengan 5. Maka R di sini ganti dengan angka 5. 5 lalu dikurang 1 dan 5 kurang 1 hasilnya 4. 4 ini untuk nilai Q. Lanjut lagi, untuk nilai P itu sama dengan Q ditambah 2. Nilai Q sudah ada, yaitu sama dengan 4. Lalu dia ditambah 2 dan 4 tambah 2 hasilnya 6. Sekarang perhatikan hubungan dari ketiga angka ini. Perhatikan 4, 5, 6. Kita tulis secara berurutan. 5 tentunya besar dari 4 dan 5 kecil dari 6. Nah, 4 ini milik siapa tadi? 4 ini punyanya Q. Lalu 5 ini punya siapa? 5 ini punya R. Lalu 6 ini punya siapa? Tentunya punya P. Maka jawabannya yaitu, perhatikan, R besar dari Q, kecil dari P. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu C. Lanjut ke soal yang nomor 2. Jika A sama dengan 4B, C sama dengan 8B, dan A adalah bilangan bulat genap positif antara 7 dan 10, maka nilai 75% C dikurang B berada antara. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk nilai A, di sini disebutkan kalau nilai A itu merupakan bilangan bulat genap antara 7 dan 10. Nah, angka berapa itu? Tentunya yaitu 8. Ya kan? Antara 7 dan 10, angka yang genap bulat positif yaitu adalah 8. Lanjut. A sama dengan 4B. A-nya sudah ada itu 8 dikurang 4B. Maka nilai B-nya sama dengan 8 dibagi 4 dan 8 bagi 4 hasilnya 2. Lanjut lagi. C sama dengan 8B. C sama dengan 8 kali B. B-nya berapa? B-nya tadi yaitu 2. Lalu C sama dengan 8 kali 2 hasilnya 16. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Maka kita masuklah yang ditanya di sini. 75% C dikurang B sama dengan. Ingat 75% itu sama artinya dengan 75 per 100. Dikalikan dengan C, C-nya berapa? 16. Lalu dikurangkan dengan B, B-nya 2. Sama dengan 75 per 100, angka ini biar mudah kita sederhanakan terlebih dahulu. Dengan cara sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. Sedangkan kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Lalu dikalikan dengan 16, dikurangkan dengan 2. Perhatikan biar mudah. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, 3 kali 4 berapa? 12 lalu dikurang 2. 12 kurang 2 hasilnya 10. Maka angka di tengah sini dia bernilai 10. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, mana pernyataan yang benar? Perhatikan di sini. 10 besar dari 8 benar, ya kan? Sedangkan 10 kecil dari 10 itu salah. Lanjut lagi. 10 besar sama dari 8 tentunya sudah salah. Kalau dia bilang besar saja, 10 besar dari 8 baru benar. Kalau dia pakai tanda sama, baru dia salah. Lanjut ke jawaban yang C. 10 besar dari 8. Benar. Ya kan? Lalu 10 kecil sama, pakai sama. Dari 10 tentunya benar. Coba kalau dia kecil saja dari 10, maka dia bernilai salah. Namun karena dia pakai tanda sama, kecil sama,
dari 10, maka pernyataannya benar. Perhatikan, di sini tadi benar, di sini juga benar, otomatis pilihan jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal yang nomor 3. Jika A besar dari 0 dan B kecil 0, maka perhatikan sini A besar dari 0. Angka yang besar dari 0 berapa saja? Tentunya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang jelas yang bernilai positif. Ingat sekali lagi, A ini dia bernilai positif. Dan B itu kecil dari 0. Yang kecil dari 0 berapa saja? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang jelas dia bernilai negatif. Nah, maka apa hubungan dari kedua angka ini? Perhatikan, A per B. A per B. A-nya tadi, itu dia bernilai positif. Sedangkan B tadi ini negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Oke, A per B ini dia akan bernilai negatif. Apa hubungan tanda negatif dengan angka 0? Tentunya negatif ini dia kecil dari 0. Maka jawabannya nanti itu yang benar adalah A per B itu, karena dia bernilai negatif, berarti kecil dari 0. Pilihan jawaban mana yang benar? Tentunya yaitu B. Oke? Nah, lanjut sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Yaitu soal yang nomor 4. Perhatikan di sini. Jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi. X besar dari 6, kecil dari 8, dan Y besar dari 7, kecil dari 9. Perhatikan untuk nilai X-nya terlebih dahulu. X ini antara 6 dan 8, tentunya yaitu 7. Sedangkan Y-nya yaitu antara 7 dan 9, tentunya yaitu 8. Sekarang apa hubungan antara 7 dengan 8? Tentunya 7 ini kecil dari 8. Maka pernyataan yang benar yaitu X, perhatikan 7 ini kan punya X tadi. Kecil dari 8 ini punyanya Y. Berarti jawabannya itu, perhatikan sekali lagi, X kecil dari Y. Mana pilihan jawaban yang benar? Yaitu C. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Jika diketahui X dan Y bilangan bulat kelipatan 5, ingat nilai X dan Y nanti itu mereka kelipatan 5. Dan diketahui bahwa X besar dari 24, kecil dari 29, dan Y besar dari 26 dan kecil dari 36. Nah, perhatikan. Untuk nilai X-nya terlebih dahulu. Ingat, X, Y itu kelipatan 5. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Yang jelas dia kelipatan 5. Nah, sini sudah disebutkan kalau X ini antara 24 dan 29. Angka kelipatan 5, angka berapa? Oke, sekali lagi. Angka berapa yang terletak antara 24 dan 29 yang kelipatan 5? Tentunya yaitu 25. Ya kan? Yang jelas dia kelipatan 5 antara 24 dan 29. Itu jawabannya adalah 25. Lalu untuk nilai Y, perhatikan. Dia masih kelipatan 5. Kelipatan 5 antara 26 dan 36. Tentunya bisa jadi berapa? 30. Atau bisa jadi 35, itu juga bisa jadi. Antara 30 dan 35. Karena mereka sama-sama kelipatan 5 yang terletak antara 26 dan 36. Nah, sekarang perhatikan. 25. Perhatikan. 25 dengan 30 atau 35. Apa hubungannya ini? Tentunya 25 kecil dari 30. Berarti perhatikan lebih kecil. Itu yang benar. X lebih kecil dari Y. Mana pilihan jawaban yang benar? Perhatikan. X lebih kecil dari Y. Itu jawaban yang benar adalah B. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Jika X sama dengan 2019 kuadrat dikurang 2018 kuadrat dan Y sama dengan 2019 ditambah 2018, maka, perhatikan, maka mana yang benar ini? Nah, untuk nilai X terlebih dahulu. X sama dengan
2019 kuadrat dikurang 2018 kuadrat. Nah, sesuai dengan salah satu sifat dari pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan itu jadinya A ditambah B dikalikan dengan A kurang B. Maka perhatikan bentuk ini jadinya itu sekarang 2019 ditambah terlebih dahulu, oke? Ditambah dengan 2018 dikali dengan 2019 dikurang 2018. Sama dengan 2019 ditambah dengan 2018. Ini perhatikan, 2019 dikurang 2018, hasilnya 1. Dan 1 kalau dikalikan ke angka sini nilainya tetap 2019 ditambah dengan 2018. Ini hasil kalinya. Oke, 1 dikalikan dengan angka dalam kurung ini hasilnya di bawah sini. Sekarang untuk nilai Y. Perhatikan Y sama dengan 2019 ditambah 2018. Ternyata antara X dan Y nilainya sama. Ya kan? X dan Y nilainya sama. Itu artinya apa? X sama dengan Y. Mana pilihan jawaban yang benar? Adalah C. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang nomor 7. P sama dengan 20 dikali 162 dikali 0,15 dikurangkan dengan 20 kali 162 dikali dengan 0,15 per 2. Dan Q sama dengan setengah dikali dengan 20 kali 162 dikali 0,15. Nah, biar mudah dalam penyelesaian soal seperti ini, kalau kita lihat angka-angkanya banyak yang sama, ya kan? Maka kita pakai peminsalan saja. Misalkan, oke, angka-angka yang sama tadi 20 dikali 162 dikali 0,15 itu sekarang kita misalkan saja dengan A. Oke. Maka setiap yang bentuk ini sekarang tinggal kita ganti dengan parabel A. Maka perhatikan untuk P sama dengan A dikurangkan dengan A per 2. Nah, bagaimana cara pengurangan dari A dikurang A per 2? Tinggal kita kali silang. Oke, A kali 2 hasilnya 2A. Lalu dikurangkan dengan A yang di sebelah sini. Dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. 2A dikurang A hasilnya 1A atau A saja per 2 dan bentuk ini boleh juga kita tulis dalam bentuk 1 per 2A. Ini nilainya sama saja, cuma bentuknya saja yang berbeda. Sedangkan kalau untuk nilai Q, perhatikan setengah, sedangkan ini tadi sudah kita misalkan sebagai nilai A. Berarti sini setengah dikali A. Dan ternyata kalau kita lihat nilai P dan nilai Q itu nilainya sama. Ya kan? Maka hubungan antara P dan Q yaitu mereka sama dengan. Maka pilihan jawaban yang benar adalah A. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Jika X besar sama dari 3, maka perhatikan cara penyelesaiannya. Pada pilihan jawaban yang ada, itu ada bentuk 4X. Nah, X ini biar dia jadi 4 tentunya harus kita kalikan dengan 4. Perhatikan, X besar sama dari 3. Biar ada 4X ini, maka semua angka yang dari sini kita kalikan dengan angka 4. X kali 4 hasilnya 4X. Lalu besar sama dari 3 kali 4 hasilnya 12. Lanjut lagi, pada pilihan jawaban yang ada angka negatif 10. Ada angka negatif 10. Itu artinya kedua ruas, kiri dan kanan sama-sama kita kurangkan dengan angka 10. Karena di sini ada dikurang 10. Sehingga jadinya sekarang perhatikan 4X dikurang 10. Nah, yang sebelah kanan juga harus dikurangkan dengan 10. Harus dikurangkan dengan angka yang sama. Kalau tadi yang pertama dikalikan dengan angka yang sama antara kiri dan kanan. Sedangkan selanjutnya ini sama-sama kita kurangkan dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dikurang 10. Biar ada angka negatif 10 di sini. Oke, lanjut. 4X dikurang 10 kecil sama dari 12 kurang 10 hasilnya 2. Maka jawabannya yaitu adalah 4X dikurang 10. Besar sama maksud kami. Besar sama dari 2. Mana pilihan jawaban yang benar?
Kalau kita lihat di sini jawabannya benar adalah A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.